Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita baca doa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita akan belajar tentang alat pernafasan hewan. Apa sih tujuannya? Ya, siswa dapat mengetahui alat pernafasan pada hewan dan fungsinya. Alat pernafasan pada hewan berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada hewan yang bernafas dengan kulit, trakea, insang, dan paru-paru. Nah, hewan-hewan apa saja yang akan kita bahas hari ini? Simak materinya. Yang pertama, cacing tanah. Cacing bernafas dengan permukaan kulitnya. Karena itu, permukaan kulit cacing selalu lembab untuk membantu pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Yang kedua, belalang atau kelompok serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah udara masuk dan keluar melalui lubang yang ada di samping tubuh serangga yang disebut stigma. Oke, perhatikan gambarnya, jangan terbalik ya anak-anak, trakea dan stigma. Berikutnya adalah ikan atau kelompok Pisces. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernafasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang ikan yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah gambar insang. Selain insang, ikan juga punya alat bantu yaitu labirin. Contohnya adalah ikan lele. Kenapa ada alat bantu labirin? Karena hidupnya di daerah yang kurang oksigen atau di daerah-daerah yang lumpur ya. Berikutnya adalah katak atau yang disebut dengan amfibi. Katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kulit amfibi selalu basah untuk membantu proses pernafasan. Ketika masih beruduh, katak bernafas dengan insang. Berikutnya, reptilia. Salah satu contohnya buaya. Buaya bernafas dengan paru-paru. Buaya dan kura-kura merupakan reptil yang dapat menyelam. Buaya dan kura-kura akan menutup hidungnya ketika menyelam di air, agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Buaya dapat menahan napas di dalam air hingga 3 jam lamanya. Di belakang mulut buaya terdapat jaringan yang dapat menutup lubang tenggorokan sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya, burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru saat terbang.
Burung dibantu oleh organ yang disebut pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara, tetapi saat terbang, burung tidak melakukan pernafasan dengan cara menghirup udara, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Pundi-pundi udara membantu pernafasan burung pada saat terbang. Pundi-pundi udara berfungsi menampung udara kaya oksigen dan udara kaya karbon dioksida untuk dibuang. Yang terakhir ada mamalia. Mamalia bernafas dengan paru-paru sehingga sesuai untuk hidup di darat. Namun, ada mamalia yang hidup di air, yaitu paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba dapat menyelam lama di dalam air. Akan tetapi, hewan tersebut akan muncul ke permukaan air secara berkala untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan sisa pernafasan berupa karbon dioksida. Nah, selesai sudah materi kita hari ini tentang alat pernafasan pada hewan. Sekarang kita simpulkan dulu materi kita hari ini ya. Alat pernafasan pada hewan berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada yang bernafas dengan kulit, contohnya cacing tanah dan katak. Ada yang bernafas dengan trakea, contohnya belalang. Insang, ada ikan dan berudu. Kemudian ada labirin, contohnya ikan lele. Yang bernafas dengan paru-paru ada burung, buaya, paus, dan lumba-lumba. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini membawa keberkahan bagi semua. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.